Apple, sebuah perusahaan teknologi yang menjadi salah satu simbol kesuksesan global. Dari sebuah garasi kecil di California, Apple tumbuh menjadi perusahaan pertama di dunia yang mencapai nilai pasar 3 triliun dolar. Tetapi kesuksesan ini bukan sesuatu yang instan. Perjalanan Apple penuh dengan inovasi, tantangan, hingga momen-momen yang hampir membuatnya bangkrut. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah luar biasa di balik kesuksesan Apple, bagaimana mereka mulai, bangkit, jatuh, dan akhirnya menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Semuanya bermula pada 1 April 1976. 3 orang visioner, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne, memulai Apple Computer Inc. di sebuah garasi kecil di Los Altos, California. Mereka memiliki satu misi sederhana, yaitu membuat teknologi yang kompleks menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Steve Wozniak, yang dikenal sebagai seorang jenius teknik, merancang komputer pertama mereka, Apple I, yang dirakit secara manual. Namun, Ronald Wayne, yang awalnya ikut mendirikan Apple, menjual sahamnya hanya beberapa minggu setelah perusahaan berdiri. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan bisnis paling mahal dalam sejarah, karena saham tersebut kini bernilai miliaran dolar. Produk pertama mereka, Apple I, adalah komputer sederhana tanpa casing atau monitor, dijual seharga $666 AS. Meskipun hanya dijual dalam jumlah kecil, Apple I berhasil membuka jalan bagi peluncuran Apple II pada tahun 1977. Apple II adalah lompatan besar. Dengan tampilan grafis warna, Apple II menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial. Penjualannya melonjak drastis, digunakan di sekolah, rumah, bahkan kantor-kantor. Keberhasilan ini membuat Apple mendapatkan investasi besar, sehingga pada tahun 1980, perusahaan ini resmi melantai di bursa saham. Saat Apple melantai di bursa saham, antusiasme publik sangat tinggi. IPO Apple menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah teknologi pada saat itu. Banyak investor awal, termasuk karyawan Apple, menjadi jutawan dalam semalam. Dengan dana besar yang mengalir, Apple mulai memperluas lini produk mereka dan berfokus pada pengembangan teknologi baru. Tahun 1984 menjadi momen penting dalam sejarah Apple. Mereka meluncurkan Macintosh, komputer pertama yang dilengkapi dengan antarmuka grafis berbasis ikon dan mouse. Peluncurannya didukung oleh iklan Super Bowl yang legendaris, yang menggambarkan Macintosh sebagai simbol pemberontakan terhadap sistem lama. Meskipun inovatif, Macintosh tidak sesukses yang diharapkan. Penjualannya tidak memenuhi ekspektasi, dan ini memicu konflik internal di Apple. Steve Jobs, yang saat itu terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang keras, mulai berselisih dengan CEO John Sculley. Konflik ini memuncak pada tahun 1985 ketika Jobs dipaksa keluar dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Setelah kepergian Jobs, Apple memasuki era yang penuh tantangan. Mereka meluncurkan sejumlah produk, seperti Apple Lisa dan Newton, yang gagal total di pasar. Di sisi lain, Microsoft dengan sistem operasi Windows-nya semakin mendominasi pasar komputer pribadi. Apple kehilangan arah. Produk mereka dianggap tidak inovatif, manajemen tidak stabil, dan perusahaan terus merugi. Pada pertengahan 90-an, kondisi Apple begitu buruk sehingga banyak analis memprediksi kebangkrutan perusahaan ini hanya tinggal menunggu waktu. Tapi keadaan mulai berubah ketika Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997. Jobs membawa semangat baru dan visi yang jelas. Salah satu langkah awalnya adalah memotong banyak produk Apple yang tidak menguntungkan dan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek inti. Tahun berikutnya, Apple meluncurkan iMac, sebuah komputer dengan desain yang berwarna-warni, futuristik, dan user-friendly. iMac langsung menjadi sensasi global, menandai kebangkitan Apple sebagai pemain utama di industri teknologi. Steve Jobs dikenal sebagai pemimpin yang tidak takut mengambil risiko besar.
Pada tahun 2001, Apple meluncurkan iPod, sebuah perangkat kecil yang memungkinkan pengguna membawa ribuan lagu di saku mereka. iPod mengubah cara dunia menikmati musik, dan sukses besar. Tapi itu belum seberapa. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan produk yang benar-benar revolusioner, yaitu iPhone. Dengan layar sentuh kapasitif, iPhone menggabungkan fungsi telepon, pemutar musik, dan internet dalam satu perangkat. iPhone tidak hanya mendefinisikan ulang kategori smartphone, tetapi juga mengubah seluruh industri teknologi. Lalu, pada tahun 2010, Apple memperkenalkan iPad, perangkat tablet pertama yang benar-benar populer di kalangan konsumen. iPad menjadi bukti bahwa Apple mampu menciptakan pasar baru dari nol. Kesuksesan Apple tidak hanya datang dari produk-produknya yang inovatif, tetapi juga dari ekosistem mereka. Semua produk Apple saling terintegrasi dengan mulus, mulai dari iPhone, Mac, iPad, hingga Apple Watch menciptakan pengalaman pengguna yang tidak ada tandingannya. Ekosistem ini membuat pengguna tetap loyal kepada Apple, karena mereka merasa sulit berpindah ke platform lain tanpa kehilangan kenyamanan yang ditawarkan Apple. Strategi ini menjadi kunci keberhasilan Apple dalam mempertahankan posisinya di pasar. Setelah meninggalnya Steve Jobs pada tahun 2011, Tim Cook mengambil alih sebagai CEO Apple. Di bawah kepemimpinannya, Apple terus berkembang dengan meluncurkan produk-produk baru seperti Apple Watch, AirPods, dan layanan seperti Apple Music, Apple TV+, dan iCloud. Tim Cook juga membawa Apple ke arah yang lebih ramah lingkungan dengan berfokus pada energi terbarukan dan daur ulang material untuk produk mereka. Saat ini, Apple tidak hanya dikenal sebagai perusahaan teknologi, tetapi juga sebagai salah satu pemimpin dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan nilai pasar lebih dari $3 triliun, Apple terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. Masa depan Apple terlihat cerah, dengan investasi besar di bidang kecerdasan buatan, augmented reality, dan kendaraan listrik. Apple telah membuktikan bahwa inovasi dan keberanian untuk berpikir berbeda adalah kunci menuju kesuksesan. Dari sebuah garasi kecil di California, mereka telah mengubah cara dunia bekerja, berkomunikasi, dan terhubung. Perjalanan Apple adalah inspirasi bagi kita semua. Tidak peduli seberapa besar tantangan, keberanian untuk bermimpi dan berpikir berbeda bisa membawa kesuksesan luar biasa. Kita akan membahas studi kasus menarik lainnya pada video berikutnya. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.